Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati untuk kita menerima dan mendapatkan berkat yang spesial. Dan hari ini saya bicara tentang sehati dan sepikir menjalani kehidupan dari kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, salah satu hal yang paling Tuhan rindukan dalam hidup kita adalah supaya kita hidup dalam sehati dan sepikir. Amin. Kenapa? Karena memang Tuhan tahu selama kita hidup sehati dan sepikir, maka Alkitab bilang kita akan mengalami hal-hal yang baik. Maka hidup kita akan kuat, maka hidup kita akan diberkati. Makanya Alkitab bilang berdua lebih baik dari seorang diri. Itu sebabnya doa kami secara khusus buat para anak-anak muda yang sudah waktunya untuk menikah. Kiranya Tuhan kasih jodoh. Kenapa? Karena Alkitab bilang berdua lebih baik dari sehati. Dan saya sudah perhatikan dalam Alkitab, ketika kita hidup dalam kesehatian, dengar baik ini, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan dari sorga. Bukankah Yesus yang berkata, di mana dua atau tiga orang berkumpul, bersehati, berdoa dalam namaku, maka Yesus bilang, maka doa mereka akan saya dengarkan dari sorga. Berarti kalau kita bersehati, ada berkat yang luar biasa yang akan kita dapatkan. Tetapi sebaliknya, Yesus juga berkata, di mana-mana ada perpecahan, di mana-mana ada perselisihan, Alkitab bilang, bahkan kerajaan sekalipun, Yesus bilang, bahkan gereja sekalipun, Yesus bilang, bahkan rumah tangga sendiri pun tidak dapat bertahan kalau ada perpecahan, kalau ada iri hati, kalau ada saling membenci. Itulah sebabnya saya sangat diberkati lewat ayat ini, supaya kita dimanapun kita berada. Apakah saudara bekerja di dunia sekuler? Apakah saudara melayani di gereja? Apakah saudara sedang bekerja di instansi pemerintahan? Pastikan kita bangun kesatuan. Kenapa? Karena pepatah bilang bercerai kita runtuh. Ya kan, setiap ada perpecahan pasti ada kehancuran. Tetapi di mana ada kesatuan, di situ ada berkat. Karena itu pertanyaan sederhana, bagaimana menjalani kehidupan sehati dan sepikir? Yang pertama, tidak mempertahankan hak. Amin. Saya lihat salah satu virus paling berbahaya yang merusak kesehatan adalah ketika orang hidup dalam keegoisan. Dia nggak mau tahu apa perasaan orang. Apakah orang tersakiti, apakah orang dirugikan. Lalu dia bilang, yang penting saya puas. Bahkan ada orang yang bangga merusak kehidupan orang. Tetapi hari ini kita diingatkan, Yesus Tuhan yang luar biasa untuk mengajarkan kepada kita bagaimana sehati dan sepikir. Dia mengosongkan dirinya. Alkitab bilang dia sampai kehilangan haknya. Saudara, kalau kita sama-sama ngotot memperjuangkan hak kita, oh saya yang harus dapat, saya yang harus lebih dulu, maka tidak pernah ada kesehatan. Tetapi kalau kita lebih mengutamakan orang lain, saya percaya kesatuan, kesehatan menjadi bagian hidup kita dan Allah memberkati kita. Yang kedua, bagaimana menjalani kehidupan sehati dan sepikir? Maka yang kedua, saling merendahkan diri. Dalam konteks yang sama dijelaskan buat kita. Yesus merendahkan diri serendah-rendahnya. Bayangkan dari Allah menjadi manusia mengosongkan diri. Itu luar biasa. Jadi jangan kita merasa hebat. Oh, karena saya diberkati, karena saya pemimpin, jadi saya bisa merendahkan orang lain, jadi saya yang paling jago, paling hebat. Gak bisa begitu. Siapapun kita, dengar baik nih, rendahkan dirimu di mata Tuhan, karena orang yang rendah hati akan diangkat oleh Tuhan. Tapi sebaliknya, nggak mau tahu seberapa hebat saudara hari ini, kalau engkau sombong, engkau akan direndahkan oleh Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita membangun kehidupan sehati dan sepikir? Maka yang ketiga, saling mengasihi dan mengampuni. Kita tahu Yesus meninggalkan sorga bukan untuk dapat pujian, tapi karena dia mengasihi kita. Kita orang berdosa, gak layak dikasihi, tapi dia berkorban mati di salib buat kita. Saudara, sebagai orang percaya, kalau kasih Tuhan ada dalam hidup kita, betul, dunia di sekitar kita gak sempurna.
Mungkin istri kita nggak sempurna, suami kita nggak sempurna, anak-anak kita juga nggak sempurna. Tetapi yang menyempurnakan itu hanyalah kasih. Itulah sebabnya keluarga, gereja, kerajaan, bahkan pemerintahan, kalau di dalamnya tidak ada kasih, di dalamnya tidak ada pengampunan, maka kita akan selamanya terus-menerus saling seteru, saling dendam, saling membalas, dan ujungnya hanya kebinasaan, hanya kerugian yang didapatkannya. Tapi kalau kita saling mengasihi, betul ada masalah, betul ada tantangan, saya percaya kasih itu menjadi perekat yang membuat kita tetap bersatu, saling mengikat, saling mendoakan, dan kita percaya Tuhan ada dalam kesatuan. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, tetap semangat. Ingat, apapun keadaan kita, mungkin lemah, jangan patah semangat. Hidup bersatu, hidup bersehati, karena Tuhan mencurahkan berkatnya dalam hidup kita. Terus dukung program ini dengan cara saudara tetap like, share, subscribe, dan komen. Maka saya percaya saudara sudah turut melayani, dan saudara melayani maka tangan Tuhan yang hebat akan memberkati saudara. Doa kami, maju terus, Tuhan memberkati. Haleluya. Buat kalian yang belum punya tempat ibadah tetap, yuk datang ke tempat ibadah kami di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dyna Plus, dan Glow Depok. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.